Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya dari program studi Sistem Informasi Blended Plus. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal penting dalam proses rekayasa perangkat lunak. Yaitu ada tentang pentingnya analisis kebutuhan sistem, ada dampak jika tahap ini diabaikan, teknik analisis terstruktur dan berorientasi objek, kegunaan use case diagram, serta relevansi metode SDLC waterfall untuk bisnis yang belum matang. Mari kita bahas satu persatu secara berurutan agar membentuk pemahaman yang utuh. Nah, yang pertama ada kepentingan sistem requirements analysis atau analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan sistem atau sistem requirements analysis merupakan tahapan yang sangat penting dalam rekayasa perangkat lunak. Pada tahap ini, kebutuhan pengguna dan tujuan sistem diidentifikasi, dianalisis, dan didokumentasikan secara jelas. Tahapan ini menentukan apakah sistem yang akan dibangun nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak. Jika analisis dilakukan dengan baik, pengembangan memiliki fondasi yang kuat untuk melanjut ke tahap desain, implementasi, dan tahap pengujian. Dengan kata lain, analisis kebutuhan adalah fondasi utama keberhasilan proyek perangkat lunak itu sendiri. Nah, yang kedua ada dampak jika tahapan sistem requirements analysis diabaikan. Jika tahapan analisis kebutuhan sistem diabaikan, konsekuensinya bisa sangat serius loh. Tanpa analisis yang jelas, pengembangan tidak memiliki panduan yang tepat tentang apa yang sebenarnya harus dibuat. Akibatnya, sistem yang dihasilkan mungkin tidak sesuai dengan harapan pengguna, memiliki banyak kesalahan fungsi, dan sulit diintegrasikan dengan proses bisnis yang ada. Selain itu, biaya dan waktu pengembangan dapat membengkak karena banyak revisi yang dilakukan di tahap akhir. Dalam kasus terburuk, proyek bisa gagal total karena tidak mampu memenuhi tujuan awal. Mengabaikan analisis kebutuhan sama saja seperti membangun rumah tanpa rencana arsitektur yang jelas, akhirnya beresiko gagal. Nah, yang ketiga ada teknik analisis pendekatan terstruktur dan pendekatan objek. Kita bahas yang pendekatan terstruktur terlebih dahulu. Pendekatan terstruktur merupakan metode pengembangan sistem yang berfokus pada proses dan aliran data. Sistem dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang saling berhubungan agar lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Alat bantu yang digunakan antara lain data flow diagram, entity relationship diagram, dan flowchart. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap proses dalam sistem dapat berjalan secara logis dan efisien. Selanjutnya ada pendekatan objek. Pendekatan objek ini berfokus pada objek sebagai entitas utama yang mencakup data dan perilaku fungsi atau metode yang saling berkaitan. Pendekatan ini digunakan dalam Object Oriented Analysis atau OOA dan menjadi dasar bagian pemrograman orientasi objek atau Object Oriented Programming atau OOP. Alat bantu yang digunakan antara lain use case diagram, class diagram, sequence diagram. Kelebihan pendekatan ini adalah lebih mudah dikembangkan dan dipelihara karena bersifat modular, sehingga perubahan pada satu bagian tidak berdampak besar pada sistem secara keseluruhan. Nah, yang keempat ada kegunaan use case diagram. Use case diagram adalah alat bantu dalam permodelan sistem berorientasi objek yang menggambarkan interaksi antara pengguna sebagai aktor dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem use case. Diagram ini membantu tim pengembangan memahami apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna terhadap sistem, serta bagaimana sistem merespons setiap tindakan. Kegunaannya antara lain yang pertama ada mengidentifikasikan kebutuhan fungsional sistem, yang kedua ada menjadi alat komunikasi antara pengembang dan pengguna non-teknis. Yang terakhir ada menjadi dasar untuk pembuatan desain dan pengujian sistem. Dengan demikian, use case diagram berperan penting dalam menjembatani pemahaman antara kebutuhan bisnis dan rancangan teknis yang akan diimplementasikan. Kelima, ada relevansi metode SDLC waterfall untuk aplikasi dengan bisnis proses yang belum matang. Metode SDLC waterfall memiliki tahapan yang terstruktur dan berurutan.
mulai dari analisis, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Namun, metode ini kurang relevan jika digunakan untuk membangun aplikasi yang bisnis prosesnya belum matang atau masih sering berubah. Alasannya, waterfall tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan di tengah proses pengembangan. Setelah satu tahap selesai, sulit untuk kembali dan melakukan revisi tanpa mempengaruhi tahap-tahap berikutnya. Dalam kondisi bisnis yang masih berkembang, metode yang lebih fleksibel seperti Agile atau prototyping lebih cocok digunakan karena dapat menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan memberikan ruang bagi umpan balik pengguna secara berkelanjutan. Ini adalah hasil kesimpulannya. Yang pertama, ada analisis kebutuhan sistem adalah tahapan terpenting dalam rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, mengabaikannya dapat menyebabkan sistem gagal dan biaya pengembangannya meningkat. Yang ketiga, ada pemeliharaan pendekatan analisis terstruktur atau objek dan penggunaan alat bantu seperti use case diagram untuk membantu sistem yang lebih terarah. Yang keempat, ada pemilihan metode SDLC yang tepat, terutama pada proyek dengan bisnis proses yang belum stabil, menjadi kunci keberhasilan sistem efektif dan efisien. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.